Oke, sekarang kita akan masuk ke analogi dari routing statik. Seperti apa sih pengiriman routing statik itu? Oke, untuk pengiriman routing statik di sini sudah tersedia topologi seperti gambar berikut. Nah, di sini PC 0 akan mengirimkan paket ke PC 1. Nah, ibaratnya ketika kita mau mengirimkan paket keluar kota, kita tidak perlu untuk pergi langsung keluar kota, tapi kita bisa menyewa jasa ekspedisi, di mana jasa ekspedisi itu memiliki kantor-kantor di setiap daerahnya. Nah, di situ nanti kita akan mengirim ke ekspedisi. Dari ekspedisi pertama tempat kita mengirim akan dikirimkan ke front office yang lain, sehingga dari front office yang terakhir akan menuju ke tempat paket yang akan dituju. Nah, ibaratnya PC 0 di sini mengirimkan paket, maka paket yang dikirimkan oleh PC 0 itu akan terlebih dahulu sampai ke front office pertama. Nah, di front office pertama, misalkan di sini pada router 0, di situ akan dilihat secara tabel routingnya. Nah, misalkan IP dari PC 0 ini 192.168.200.2. Nah, dikirim maka akan masuk ke router yang 0 ya, router 0. Dari router 0 di sini dengan IP 192.168.200.1. Nah, akan dilanjutkan ke router 1. Namun sebelum dilanjutkan akan mengecek dulu pada router 0 tabel routingnya. Biasanya tabel routingnya ketika akan menuju ke PC 1, maka ada yang dinamakan destination address. Destination address pada router 0 di sini itu alamat yang ditujunya misalkan IP 192.168.199.2. Nah, melalui next hop. Next hopnya itu adalah IP sebelumnya. Biasanya di sini terlihat dari IP router satunya 192.168.100.2. Maka 100.2 itu adalah sebagai next hop dari IP yang dituju tadi. Nah, itu tercatat pada routing tabel di router 0. Nah, setelah tercatat, maka paket dari PC 0 yang dikirim ke router 0 akan dilanjutkan ke router 1. Nah, dari router 1 di situ pun akan melakukan pengecekan juga. Nah, tabel routingnya, apabila tabel routing yang dicek ini sesuai, nah misalkan tabel routingnya juga akan ada pada router 1 di situ. Misalkan 192.168.200.2 melalui 192.168.100.1. Nah, maka paket akan dilanjutkan ke PC 1. Maka PC 1 paket telah diterima. Seperti itu. Ketika mau mengirim dari PC 1 pun, maka prosesnya akan terjadi seperti halnya tadi pengiriman dari PC 0 ke PC 1. Nah, mungkin itu seperti itu ibaratnya. Oke, itulah tadi proses routing statik bekerja. Silahkan kalian nanti praktekkan sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video ini bermanfaat. Terima kasih.